Oke, guys, kita mau coba mengkonfirmasi ke Ibu Rosalina. Kita mau nanya terkait HIV di Pasir karena beliau sendiri sebagai pengelola program HIV Dinas Kesehatan Kabupaten Pasir. Oke, ikuti terus guys videonya. Untuk bulan sampai bulan November dari jumlah kumulatif yang kita peroleh ya, data yang kita dapatkan adalah 145 penderita HIV. Untuk penderita baru kita sudah dapat 15 orang. Itu jadi 145 itu termasuk yang 15 ini. Kalau masalah dominan mana, kebanyakan sih laki-laki ya. Biasanya yang perempuan adalah istri-istri mereka. Kalau misalkan WPS malah sedikit kita. Tahu WPS? Wanita pekerja seks. Wanita pekerja seks. Oh, lebih sedikit. Justru lebih sedikit ya yang wanita. Sebenarnya bukannya sedikit. Misalkan kita ketemu WPS ya, 1-2 orang misalkan ya. Tapi kalau misalkan WPS ini kan pekerja seks ya. Yang pakai berarti bukan cuma 1-2. Yang pakai banyak. Nah, yang pakai ini nanti pulang bawa penyakit buat istrinya dan dia juga akhirnya juga mengidap penyakit. Akhirnya penyakitnya jadi kelihatan kok suami istri malah lebih banyak daripada WPS. Itu karena mereka pakai WPS yang sama gitu. Apa sih bahayanya penyakit itu HIV/AIDS? Yang pasti kematian. Yang pasti kematian. Karena memang HIV ini tidak bisa disembuhkan. Tapi kita dapat meningkatkan kualitas hidup dari pasien tersebut asalkan pasien mau minum obat ARV secara teratur seumur hidup. Jadi kita bisa, jangan kita bilang menunda kematian, tidak, tapi meningkatkan kualitas hidup. Semua orang pasti mati ya kan? Cuma bagaimana supaya kualitas hidupnya baik. Karena jika pasien tersebut tidak minum obat, dia itu mudah sakit. Ya, biasanya dia tuh timbul gejala seperti ini sariawan penuh gitu ya. Dia sariawan, demam tinggi, terus diare, timbul bercak-bercak pada kulitnya ya. Kemudian dia akan timbul penyakit-penyakit lainnya. Pasti kondisinya lebih mudah drop, dia tidak bisa bekerja dengan baik. Juga dia tidak bisa melakukan tanggung jawabnya sebagai seorang kepala keluarga. Ini saya ngomong sebagai kepala keluarga karena rata-rata pasien kami laki-laki banyak. Paling banyak itu ada di wilayah Grogol. Paling banyak ya. Kabupaten Pasir. Ya. Jumlahnya ada 34. Tapi ini ada yang baru tambah 36. Oh, nomor 3 Kuaro, nomor 2-nya Batu Sopang. Batu Sopang 17, Kuaro 15. Sisanya enggak ada. Sisanya di lain tempat. Ya. Mungkin orang berpikir kok grafiknya meningkat gitu ya. Itu kok orang mungkin memandang itu mengerikan. Kalau saya alhamdulillah berarti terdeteksi ya. Jadi artinya teman-teman saya di layanan itu bekerja dengan luar biasa, memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Pasir. Karena memang kalau awalnya dulu tahun 2018 kita HIV ini baru mulai hidup itu masih 16 orang. Kemudian alhamdulillah sekarang sudah 145. Jadi itu suatu peningkatan ya. Maksudnya bukan peningkatan pasien, berarti peningkatan kinerja daripada teman-teman di layanan. Kalau angka kematian HIV di Kabupaten Pasir per tahunnya berapa? Kalau per tahun itu bervariasi ya Mas ya. Kematian itu biasanya kebanyakan pasien itu karena tidak mau minum obat atau putus minum obat. Untuk sekarang aja sampai bulan Agustus tadi ada 18 kematian ya. Untuk menghindari penyakit itu, biar masyarakat tahu kan, iya, apa yang harus dilakukan? Jangan jajan sembarangan ya, jangan melakukan hubungan seks bergonta-ganti pasangan ya. Kita harus setia pada pasangan kita, yang pasti itu sudah setia pada pasangan, tidak gonta-ganti pasangan, tidak jajan di luar.
misalkan, oh Bu, bagaimana kalau kami misalkan nih laki-laki nih, maaf ya, bukannya saya menuduh laki-laki bagaimana, cuma kan ada ya laki-laki yang memiliki istri tapi juga memiliki pelakor nih. Ya, jangan kita berpikir bahwa pelakor itu aman karena dia bukan wanita pekerja seks. Jangan salah, karena kebanyakan ini ada beberapa pasien saya, dia terus terang dengan kami ya kan, dengan petugas juga dia terus terang. Ternyata mereka sebagian besar memiliki pelakor, memiliki pelakor, dan ternyata ada pelakor yang mau diperiksa ya, ternyata mereka positif juga. Karena tidak banyak yang mau diperiksa ya, karena mereka ini namanya menjadi pelakor itu bukan suatu hal yang mulia ya, di mata masyarakat itu masih jelek banget, bukan masih jelek, memang sangat jelek. Di agama juga tidak baik ya, di agama juga dilarang. Jadi mereka tidak mau menunjukkan diri bahwa mereka adalah orang ketiga di dalam rumah tangga orang lain. Ada yang mau kooperatif karena mereka sudah ada keluhan. Ada keluhan ya? Karena sudah ada keluhan. Awalnya mereka tidak mau periksa karena mereka pikir dia baik-baik saja gitu. Terus ternyata ada keluhan, mereka sering keputihan ya. Biasanya gejala awalnya seperti itu sih yang saya ketahui mereka itu ya. Mereka tuh mengalami keputihan yang yang patologis ya. Artinya patologis itu di luar daripada normal. Ya. Kan ada keputihan yang normal, ada yang abnormal. Nah, mereka yang tidak normal itu. Kalau misalkan Mas mau tanya, bagaimana sih penularan terjadinya HIV itu ya, penularan antara satu sama lain, itu tidak hanya melalui hubungan seks, tapi juga bisa karena transfusi darah bisa. Tapi karena kita sekarang ini transfusi darah tidak seperti zaman dulu ya, artinya sekarang ini kita sudah ada sistem penyaringan, jadi darah itu tidak langsung diberikan kepada orang lain, tapi biasanya setelah sebelum pasien itu menyumbangkan darahnya, biasanya darahnya itu diperiksa terlebih dahulu. Dia disaring apakah ada bibit penyakit. Kalau ada bibit penyakit biasanya ditolak. Usia penderita kita yang paling banyak sih yang dewasa ya. Usia subur, usia aktif ya, usia produktif ya. 20 sampai ini ada di atas 60 juga ada. Umurnya yang saya tahu yang termuda pasien kita ada anak sih satu, ada anak kita satu. Ya tapi ini pasiennya pengobatan. Cuma orang tuanya biasanya kami agak kesulitan dengan orang dewasanya ya. Jadi si anak ini semalam itu rajin minum obat, tapi sekarang sudah agak mandek-mandek gitu. Sering dilacak sama petugas, sering hilang juga. Anak itu. Jadi petugas kita tuh kan biasanya, oh ada pasien ini yang sudah 2 bulan nih enggak minum obat, enggak ambil obat. Biasanya kami cari. Biasanya teman-teman cari, langsung terjun ke lapangan. Tapi ya kalau ada pasiennya yang ibaratnya masih ada keinginan untuk sembuh, biasanya lebih enak ditemukan. Tapi kalau pasien itu sudah, saya bosan minum obat tiap hari, bayangkan tiap hari ya, dengan segala efek sampingnya dan sebagainya, dia merasa bosan, merasa putus asa, itu biasanya susah dicari. Ini kan berarti di bawah 17 tahun Bu ya? Ya. Nah, apakah dia ini terpapar HIV karena hubungan seks atau memang karena dari lahir? Ibu. Oh, dari ibu. Dari lahir. Ya, dari lahir. Jadi ya seperti itulah makanya mengapa kita begitu mencanangkan pemeriksaan 3T, 3 triple eliminasi ya, yaitu HIV, sifilis dan hepatitis kepada semua ibu hamil. Jadi semua ibu hamil itu diwajibkan untuk pemeriksaan 3T ini dengan gratis ya. Jadi kami harapkan dengan seperti ini kita bisa menjaring wanita hamil yang terkena penyakit HIV, karena penyakit HIV ini memang tidak ada gejala awalnya Mas, sehat sekali kita, tidak ada gejala, makan pun enak, tapi nanti setelah lama-kelamaan akan timbul gejala
ya bisa diare, demam dan sebagainya itu, baru dia merasa kok aku sakit-sakit terus. Ya dia tuh diare sembuh, nanti diare lagi, nanti demamnya naik turun seperti itu. Nama obatnya itu ARV, antiretroviral. Itu gratis. Yang penting pasien mau bekerja sama dengan petugas untuk berobat. Ketersediaannya Bu bagaimana? Ada, kami tersediakan ada di rumah sakit. Kalau proses pengambilan obatnya itu Bu, seperti apa? Apakah pasien langsung datang ke rumah sakit atau diantarkan Begini, ke- biasanya pasien itu dianjurkan oleh dokter penyakit dalam kami, dokter Widi Helen ya. Biasanya menganjurkan 3 bulan sekali mereka harus kontrol. Maksudnya obatnya kalau setiap bulan biasanya teman-teman bantu mengambilkan di rumah sakit. Jadi pasien tidak perlu terlalu repot untuk mengambil ke rumah sakit. Cuma setiap 3 bulan sekali pasien dianjurkan untuk ke rumah sakit supaya bisa dideteksi lagi apakah ada keluhan tambahan kah atau mungkin gejala-gejala yang lain gitu. Jadi biar kita tahu apakah dosis obatnya harus ditambah atau dikurangi gitu. Kalau misalkan kita komunikasi seperti ini ya, komunikasi seperti biasa tidak jadi masalah. Yang jadi permasalahan bila kita bertukar cairan tubuh. Cairan tubuh itu maksudnya seperti darah, cairan vagina ya. Tapi kalau misalkan air liur gimana Bu? Air liur tidak menularkan, tapi jadi masalah jika di mulut pasien ada sariawan. Itu kan luka terbuka ya. Luka terbuka kemudian ada air liur ya kan? Otomatis kalau misalkan mereka melakukan kissing ya dari sariawannya itu mungkin bisa keluar darahnya, dari darahnya itu bisa terkena orang lain. Karena ini kan hari HIV/AIDS sedunia, karena bisa dibilang bahwa kasus HIV/AIDS ini seperti gunung es, Iya, hanya betul. muncul di permukaan sementara kan bahwa pesan yang disampaikan. Pesan saya kepada semua orang, mohon untuk setia pada pasangan. Jangan melakukan hubungan seks bebas. Apalagi sekarang ini banyak anak-anak remaja melakukan hubungan seks bebas itu seperti sebuah kebiasaan saja. Selain agama tidak meridhoi, ya Allah juga tidak meridhoi. Tidak baik juga untuk kesehatan adik-adik juga ya. Karena memang kami ketahui di sini banyak adik-adik kita ya, anak-anak remaja, ternyata mereka sudah melakukan seks bebas. Bahkan ada yang dari SMP yang kami tahu ya. Nah, jadi memang teman-teman ini gencar-gencarnya melakukan konseling reproduksi ke sekolah-sekolah. Cuma karena memang lagi COVID, otomatis terhenti dulu. Kemudian saya juga minta selain tidak melakukan hubungan seks bebas, tetap setia pada pasangan, kemudian jaga kesehatan, jaga kebersihan ya. Kemudian jangan takut dengan penderita HIV. Jangan kita memiliki stigma terhadap penderita HIV. Kalian tidak tahu bagaimana menderita mereka. Kalau misalkan mereka melakukan kesalahan di masa lalu, tapi setidaknya izinkanlah mereka untuk memperbaiki kondisi mereka saat ini, memperbaiki kesalahan yang masa lalu menjadi lebih baik sekarang. Kita terima mereka. Penderita HIV kita tuh banyak, tapi mereka berusaha menjadi manusia yang baik. Berusaha, karena tidak semua penderita HIV terjadi karena mereka melakukan hubungan seks bebas, tidak. Seperti tadi yang saya sampaikan, ada yang disebabkan ya mungkin karena dia kebetulan memiliki pasangan yang kurang setia. Akhirnya istrinya atau suaminya ya menderita HIV juga. Kebetulan saya juga di Kabupaten Pasir memiliki beberapa ibu hamil yang positif. Ya. Jadi mohon kepada ibu-ibu hamil semua untuk memeriksakan diri ya sedini mungkin kalau perlu pada trimester pertama. Karena apa? Yang kami harapkan ibu hamil yang kami duga yang sudah dinyatakan positif HIV akan kami beri obat ARV namanya, antiretroviral. Jadi kami harapkan 6 bulan dia minum obat, insya Allah anaknya tidak tertular. Jadi terputuslah penyakit HIV itu dari ibu ke anaknya. Ya, jadi 6 bulan ibu hamil minum obat ARV, anaknya insya Allah tidak terkena HIV. Yang penting tidak lahir normal. Jadi harus seksio sesarian. Ya,
kemudian tidak disusui. Itu. Yang penting dengarkan petugas ngomong, ibaratnya pahami pasangan Anda, dan ingat itu satu lagi, setia. Kayak saya ngapa ngomong setia, karena banyak ini pasien-pasien saya laki-laki yang tidak setia, kasihan istrinya. Ya Bapak, jadi setia sama istrinya, kasihan anak-anaknya kalau misalkan bapak sama ibu terkena penyakit HIV. Bayinya pasti ikut positif, apalagi kalau ibunya tidak minum obat. Ya, bayi kalau sudah positif, dari ibu yang positif, dia biasanya umurnya tidak sampai 5 tahun. Kasihan dia menderita diare, demam, kayak gitu, kasihan sekali. Karena ada almarhum pasien kami seperti itu, menderita sekali anak-anak. Oke guys, itu tadi wawancara kita dengan Ibu Rosalina. Nah, sebelum berpisah seperti biasa, kami selalu menyampaikan pepatah Arab, wa kaduyur jalijur alis sayfi bur'on wala bur'on lima jahara lisan. Kalau pedang melukai badan, masih ada jalan untuk sembuh. Namun kalau lisan melukai hati, kemana obat akan dicari kecuali minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.